sebagai seorang hamba Tuhan harus benar-benar melekat dengan Tuhan. Sehingga mengerti dengan tepat, presisi, akurat, lengkap dan utuh apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan dan pelayanan seorang hamba Tuhan. Misalnya ketika saya harus berdoa untuk orang sakit, apakah Tuhan mengendaki dia ini sembuh atau tidak? Apalagi kalau sudah usia uzur. Apakah Tuhan mengendaki orang yang sakit itu sembuh atau tidak? Atau sembuh tapi perlu progres bertahap. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya harus jawab dalam konseling, menjawab pertanyaan abam. Begitu saudara, harus mengerti dengan tepat, presisi, akurat, lengkap, utuh. Dan ini yang dipertanyakan sejak dulu oleh banyak orang. Bagaimana membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Saya biasanya menjawab, kalau suara Tuhan itu tidak bertentangan dengan Alkitab. Itu pertama. Jadi kalau ada suara di telinga saudara, ini bapak-bapak ya. Ada suara di telinga saudara begini, hai anakku, ambillah istri tetanggamu. Itu pasti bukan suara Tuhan. Atau begini, jangan mengalah. Sebelum dia terkam kamu, terkam dulu. Hajar saja. Beri dia pelajaran. Itu bukan suara Tuhan, saudaraku. Ya. Suara Tuhan itu tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Maka kita harus mendengar firman Tuhan. Yang kedua, jika suara itu kita dengar, itu memberi damai sejahtera. Ada sejahtera, ada damai. Tetapi damai seseorang itu, maksud saya perasaan damai sejahtera itu belum tentu ukuran yang tepat. Jika orang tersebut biasa menikmati sukacita, kegirangan dari dunia ini. Jadi kalau sukacita, kegirangan hidup seseorang dari dunia, dari fasilitas dunia, materi dan hiburan-hiburannya, damai sejahteranya tidak bisa menjadi ukuran dan biasanya memang kacau. Tetapi kalau seseorang memiliki persekutuan dengan Tuhan, tidak lagi terikat dengan materi, fasilitas dunia, dan semua hiburannya, maka perasaan damai sejahteranya itu bisa jadi ukuran. Jadi ketika mendengar suara, dia tahu ini dari Tuhan. Jika tidak, dia tahu ini bukan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan secara tepat, akurat, utuh, lengkap? Yang pertama memang harus belajar Alkitab. Karena Tuhan tidak mungkin berbicara di luar Alkitab ini. Yang kedua, harus menikmati Tuhan sebagai sukacita. Dan ini tidak mudah, saudaraku.
Memang perlu proses yang ini. Belajar Alkitab pun juga perlu proses, saudara. Menikmati damai sejahtera Allah juga tidak mudah karena kita harus melepaskan semua ikatan-ikatan kesenangan-kesenangan dunia. Makanya kalau seorang pendeta atau hamba Tuhan itu mutlak tidak boleh punya kesenangan selain Tuhan. Karena ia harus benar-benar menangkap pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada umat. Ya, pasti kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kalau itu suara Tuhan, kita itu memiliki iman. Ya, ini suara Tuhan. Ya, ini bukan. Nah, di sini kita harus menikmati yang namanya atmosfer. Atmosfer kehadiran Tuhan. Nah, kalau orang tidak bisa membedakan atmosfer kehadiran Tuhan atau tidak, dia tidak bisa punya iman ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Suasana kebaktian seperti ini apakah menghadirkan Tuhan atau tidak, mestinya kita bisa merasakan, saudara. Jadi begitu kita masuk ruangan, apakah gereja itu gereja yang diperkenan Allah atau tidak, mestinya kita sudah merasa. Kecuali memang saudara tidak hidup di dalam doa, sehingga saudara tidak pernah mengenal yang namanya perbaraan ilahi atau perbaraan Allah atau perbaraan dari atas. Ya, perbaraan, bara, api maksudnya, ya, fire. Kalau saudara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, itu Anda bisa menikmati perbaraan dari Tuhan. Sehingga saudara bisa merasakan, saudaraku, ya. Saya dalam pengalaman hidup beberapa kali ya, merasa gagal khotbah. Tapi biasanya saya tidak pernah cerita untuk satu hal ini. Ini dapur pendeta. Tapi saya pulang ke rumah, saya berlutut, saya berkata, Tuhan, aku merasa Engkau tidak mengurapi aku. Aku merasa gagal. Ini sebab failure. Ini kegagalan Tuhan. Kesalahan apa yang kulakukan sehingga hadirat-Mu begitu tipis. Lalu saya mencoba untuk merunut. Dari ketika datang ke gereja, ketemu orang, ngomong apa. Waktu khotbah, kalimat apa yang saya ucapkan, saya merunut. Dan biasanya ada saja salah. Ada saja salah. Ya. Kalau sudah tanya salahnya apa, ini dapur pendeta. Nggak bisa cerita. Tapi saya tahu di mana salahnya. Salahnya yang saya lakukan itu bisa terulang lagi di lain waktu. Jadi Bapak Ibu, kita itu bisa merasakan bahwa khotbah kita ini diurapi Tuhan dengan kehadiran Tuhan, istilah saya diendapi dengan kuasa atau tidak. Ya. Misalnya ini saya kasih tahu nih, saudara masih tanya apa ya salahnya ya, saya beritahu. Khotbahnya bagus tetapi di pertengahan itu jadi tipis hadirat Tuhan. Salahku apa Tuhan? Pengen tahu di mana ada salah? Kamu banyak bercanda. Begitu kamu ngomong, orang ketawa, kamu tergoda bikin joke lagi. Orang ketawa, kamu bikin joke yang ketiga. Joke pertama, joke kedua bisa. Karena memang terkait dengan khotbah. Tapi kamu tidak perlu membuat joke yang berikut. Atau kesaksian yang kamu ucapkan itu tidak perlu kamu sampaikan. Kamu mencari nilai diri.
Mungkin worship leader WL tahu waktu memimpin puji-pujian suasana kering itu ya. Lalu kamu ngegas, tahu ngegas, mompak, itu salah. Relax saja. Relax, biar Roh Kudus yang mengalir, jangan kita ambil alih. Makin kita ngegas, makin jayus. Apa itu? Makin apa sih? Makin kering, makin kayak ikan asin ya. Ngerti ya, ini bagus untuk kamu dengar dan mungkin satu kali harus diberi waktu saya mendidik para worship leader karena saya dulu WL. Jangan ngegas. Jadi waktu nyanyi itu jangan hanya mengajak orang menyanyi tapi juga kamu sendiri menyembah. Jangan hanya menyanyi. Tidak semua orang menyanyi itu memuji, saudara. Dan tidak semua orang memuji itu menyembah. Nanti dijelaskan. Jadi waktu kamu menyembah, misalnya ini saya, Bapak Ibu ini semua berguna. Ku datang rendahkan diri, polos saja. Di hadapanmu, ya Bapa. Jangan terlalu pusing dengan vokalmu. Kalau kamu pusing dengan vokalmu, kamu mau tampil vokal bagus, akhirnya bisa malah rusak. Tentu perlu vokal bagus, tapi jangan kita itu mau pamer vokal. Nanti urapanmu lemes kecil, jadi lemah. Seperti gini. Ku datang rendahkan diri. Kamu mau tampil bagus gitu. Di hadapanmu ya Bapa. Nggak usah kali ya. Biasa aja kan kalau ini kan bukan festival paduan suara. Bukan perlombaan vokal, biasa saja. Ku datang rendahkan diri. Saya memperagakan jadi tidak bisa tulus ya kan ini peragaan. Polos. Makanya kita harus memiliki pengalaman menikmati atmosfer hadirat Tuhan. Atmosfer hadirat Tuhan. Pernah saudara di satu tempat tiba-tiba merinding? Setan itu memang ada. Baru-baru ini di satu tempat ya di luar kota ya. Di satu kebaktian ya saudara. Ada beberapa orang yang harus dilepaskan dari kuasa gelap. Karena memang dia bawa itu dari kampung. Ada perjanjian dengan kuasa gelap ya, orang tua mereka. Tapi ada orang baik-baik. Maksud saya dari tidak membawa jimat atau tidak punya pengasuh kuasa gelap. Tiba-tiba dia menjerit. Terus saya lepaskan. Setannya berasal dari tempat itu. Saya bilang begini, sebelum itu kamu tiba-tiba merindingkan seluruh badanmu. Tapi kalau setan dari di dalam dirinya dia tidak perlu dia merinding karena memang dia sudah ada di dalam dirinya. Ya. Ada satu yang berkata, saya lihat Pak Era saya takut, kalau dekat Pak Era saya takut. Oh sini. Pasti ada kuasa gelap kamu. Nah itu kan ada pengasuhnya. Di orang tua suka di kampung itu orang suka memberikan apa ya pengasuh gitu model begitu. Nah ini ya orang ini tidak memiliki kuasa gelap dari kampung, tetapi roh jahat dari tempat itu. Dia duduknya di belakang duduknya. Kok tiba-tiba merinding? Itu kehadiran kuasa gelap. Bapak Ibu saya kira bukan mistik, bukan subjektif ya. Memang itu ada. Memang itu ada. Saya di satu restoran, ya nggak tahu ini ada nggak yang pergi bersama saya. Saya keluar di kamar mandi, saya panggil pelayannya. Di kamar mandi kalau malam atau apa ada yang ganggu ya? Iya Pak di kamar mandi. Karena waktu saya ke kamar mandi, oh di sini kuasa gelapnya.
Saya di Kediri terakhir ini dengan Pak Agustinus, dengan Pak Kiong-Kiong dan istri saya. Di situ itu ada gundukan batu. Tapi di restoran loh. Ini ruang restoran di belakangnya sedikit gitu. Itu kelihatan, jadi memang jadi bagus gitu. Terus habis makan, saya bilang, Mbak, aku tanya, kamu sering dengar ya bunyi tok 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 di batu itu? Iya Pak, bunyi tok 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 tok. Terus saya contohin gini, ini kan bunyinya. Saya contohin bunyinya. Ya Pak, kayak begitu. Ya udah. Kalau Anda tanya saya kok saya tahu, saya nggak tahu, saya tahu aja. Saya baru saja mendoakan seseorang sekarang hadir di sini, nanti tanya dia. Kamu kan dengar kan suara seperti anjing tapi bukan gini. Iya Pak, saya dengar gitu. Dia kan bingung kok Pak Heras tahu. Dia dengar. Pak Jones ikut ya. Enggak, saya bukan mau tebar pesona, minta ampun Tuhan. Cuman saya beritahu kuasa gelap itu ada. Gelap itu kuasa gelap. Saya pernah ceritakan ya banyaklah cerita saya soal begitu, tapi yang muncul saja. Bisa loh kita di hotel, lemari hotel kan kosong tuh. Kita duduk di ranjang, tiba-tiba itu bunyi duak seperti jatuh. Jadi ada benda jatuh ke dalam, di bawah dalam lemari. Buk! Kencang, keras sekali. Buk! Ya saya otomatis buka, nggak ada. Tuh, setan itu ada memang. Hadiratnya juga ada, suasananya maksudnya. Di Bandung udah lama ya, udah waktu Fani masih SMA atau udah masih kuliah, masih muda. Jam 12 malam pas kering, saya bangun. Memang udah pagi bangun gini, kering. Halo, Pap. Dia belum ngomong, saya bilang, halo Pap, datang kamar Papa. Dia belum ngomong apa-apa, kamu kamar Papa, langsung keluar. Saya buka pintu, saya berdiri depan pintu. Karena jauh jaraknya mungkin ada 50 meter atau 40 gitu. Dia lari terus masuk. Ada apa nak? Saya dipanggil-panggil terus, Papa dipanggil-panggil terus. Fani, gitu. Waduh, udah gitu dia udah ngelihat bawahnya kok nggak ada orang. Terus di kamar mandi air gitu. Habis begitu udah dia masa bodoh di nakas. Nakas itu meja kecil di samping tidur, di samping tempat tidur bunyi gini. Ya udah kabur dia. Dia telepon papanya. Tapi saya sudah punya feeling. Saya bangun set. Belum telepon, bukan saya bangunkan di telepon. Tring. Halo. Ke kamar papa. Langsung saya lari, saya buka pintu, saya berdiri. Udah masuk, saya berlutut. Saya bilang gini, setan, kamu salah musuh. Kamu ketemu orang yang salah kali ini. Kamu ganggu orang. Kalau kamu ganggu saya marah. Saya tidak tidur, saya berlutut, saya menyembah. Haleluya. Saya minta malaikat-malaikat turun. Terus terang saya dendam. Jadi kalau saya disakiti nggak berdendam, tapi kalau sama setan saya dendam. Saya minta malaikat-malaikat Tuhan turun. Sambil belajar perang dalam nama Yesus. Wah, saya bersihkan, saudara. Bersihkan. Maksud sih Pak? Ya udah, nanti kita belajar ya. Oke. Setan tuh punya suasana. Pasti saudara kalau datang ke rumah yang lama nggak ditempatin, dan Anda peka, Anda pasti tahu, kok nggak enak di sini. Makanya rumah mesti ditempatin, kalau tidak dinyalakan lampu, ya. Oke. Dan jangan takut, ya. Kalau Anda takut setan, Anda tidak takut Tuhan secara bulat. Kalau ada sesuatu yang Anda takuti, Anda tidak takut Tuhan secara bulat. Allah itu besar, amin.
Nah, Anda harus bisa merasakan hadirat Tuhan waktu saudara berdoa. Kenapa saudara tidak menemui Tuhan ya, yang setiap hari Daniel mengarahkan diri kepada Allah. Yang karenanya dia masuk gua singa. Dilarang untuk berdoa, dia berdoa. Kenapa saudara tidak mengarahkan diri, apalagi kalau saudara punya rumah bisa terbuka. Anda memandang ke atas. Ya Bapa di surga. Ya Elohim Yahweh Allah Israel. Ya Tuhan Yesus. Sampai saudara tidak perlu membayangkan wajah Tuhan. Karena sudah menemukan perjumpaan di dalam batinmu terhadap Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tahu itu suara Tuhan? Iman. Bagaimana tahu ini iman benar atau tidak? Saudara bisa menikmati suasana hadirat Tuhan. Masih bersama saya? Masih bersama saya? Oke. Jadi pasti sesuai firman Tuhan, damai sejahtera dan iman ya. Firman Tuhan harus dipelajari. Damai sejahtera harus melepaskan keterikatan dengan percintaan dunia. Saudara, iman saudara harus menikmati hadirat Tuhan. Sangat disayangkan kalau saudara menyanyiakan waktu. Ya. Saya baru pulang dari Surabaya, saudara. Kemarin saya mendarat, setelah mendarat, kebetulan istri saya ada pelayanan, jadi tidak ikut. Sampai di hotel, saya buka jendela, saya duduk di kursi, kadang-kadang saya berlutut, saya menghadap langit. Bukan 15 menit, bukan 1 jam, bisa lebih. Kenapa Anda tidak membiasakan diri menghadap Tuhan? Untuk menemukan hadirat Tuhan. Kenapa Anda tidak melatih itu? Sampai saudara tidak sanggup doa lebih dari 30 menit. Tidak sanggup lebih dari 15 menit. Tuhan itu nyata saudara. Kalau kuasa gelap saja ada, Tuhan itu nyata. Amin. Suatu hari Anda tidak butuh saya lagi. Saudara harus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya encourage saudara untuk benar-benar mencari Tuhan. Sebab kekristenan itu bukan hari Minggu ke gereja cukup atau pertengahan minggu ikut cell group atau persekutuan doa. Tapi menit ke menit, jam ke jam, Anda harus tetap memiliki penghayatan terhadap Allah yang hidup. Ini kalau pendeta ya Bapak-Bapak hamba Tuhan, mutlak itu Pak. Waktu kita di mimbar baru kita mainkan Pak. Seperti orang yang tinju atau gulat itu, orang yang dipukul-pukul gak jatuh-jatuh. Sekali mukul orang jatuh. Dia latihan tiap hari Pak. Dia latihan tiap hari. Tentu sekarang saya sudah tidak suka nonton tinju seperti dulu. Hobinya tinju, berkelahi, karate. Tapi dulu saya zaman Elias Pikal itu saya masih kalau ada petinju-petinju saya mesti siapin waktu nonton. Dan saya teringat waktu Elias Pikal kalah. Dibangga-banggakan kalah. Saya kenal beliau Pak. Saya kenal Elias Pikal. Beliau Pak Elias. Saya kenal. Waktu dia mau jatuh itu kita semua ikut meratap ya. Waduh kita mau dia jadi jagoan. Musuhnya Kawasaki Galaxy. Tuh. Kawasaki. Ya itulah. Tahu nggak yang saya dia buat dia pukul-pukul itu. Nggak jatuh saudara. Bagaimana saudara bisa menjadi seorang yang tahan pukulan? Dipukul-pukul. Latihan terus tiap hari. Waktu di ring baru nampak.
Pendeta juga begitu Pak. Tiap hari doa, hidup suci. Waktu di ring, di mimbar, baru tahu. WL singer sama. Harganya mahal tuh hari-harinya. Kalau di sini teknik. Tapi hari-harinya itu yang penting. Hari-hari hidup ibu bapak. Menit ke menit, jam ke jam. God, the Lord is the only world I have. Tuhan itu satu-satunya dunia kita. Ayo kita berubah. Saya juga berubah. Dulu saya tidak seperti hari ini, saudara. Sementara kebaktian saja saya masih mikir, nanti pulang kebaktian kemana ya, makan apa ya. Tapi sekarang udah gak mikir. Saya mau berjalan dengan Tuhan. Makanya kita memiliki gerakan 24 hours in the presence of God. Saya mengajak saudara untuk serius berurusan dengan Tuhan bukan hanya hari Minggu. Tetapi juga setiap hari dari menit ke menit. Di situ saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Jika suara Tuhan yang saudara dengar, maka jika saudara turuti suara itu, pasti membuahkan berkat untuk saudara dan orang lain. Tidak mungkin Tuhan bicara tanpa ada maksud bagi saudara dan bagi orang lain. Mendengar suara Tuhan hanya untuk gagah-gagahan. Aku dengar suara ini, suara itu. Tapi tidak berguna bagi pendewasaan rohani saudara. Dan pendewasaan rohani orang lain atau tidak menjadi berkat orang lain. Tidak mungkin, saudara, tidak mungkin. Tuhan pasti berbicara yang mana perkataannya itu berguna untuk pendewasaan rohani saudara. Kita buka dulu Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Saya berharap saudara berubah. Saya harap saudara berubah. Seperti seorang pelatih, just like a trainer ya. Saya hanya seakan-akan pelatih. Tapi pelatih yang sesungguhnya itu Roh Kudus. Mengingini anak yang dilatih peserta didiknya itu bertumbuh berubah. Demikian pula saya. Kita bersyukur kita dipinjami tempat ini, saudara. Ya, kita diberi untuk bisa memakai tempat ini. Diberi. Kiranya ini menjadi berkat bagi saudara dan pemilik gedung ini pun diberkati. Kalau ini dipinjamkan ke saya lalu saya sampai mencari uang. Betapa jahatnya saya. Kalimat yang lebih kasar tapi tepat. Betapa laknatnya saya. Betapa terkutuknya kami. Saya, Pak Tim, Pak Jonas, Pak Adi, Pak Joshua kebagiannya. Betapa jahatnya kita. Kita sungguh-sungguh ingin membuat saudara itu mengalami pertumbuhan, progresivitas, kedewasaan, saudara. Kekristenan itu bukan bagian hidupmu, tapi seluruh hidupmu. Makanya kita ini ya Pak Tim, Pak Jonas dan teman-teman yang lain. Menjadikan kekristenan itu seluruh hidup kita Pak. Kalau kita bekerja jadi pegawai, kita dagang, itu kita lakukan semua juga untuk Tuhan. Bukan sekedar kita mau punya barang dan punya nilai diri dan menyenangkan diri. Everything we do for our beloved Father, for our Lord. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini sebagai sarana pertumbuhan. Tapi dari setiap firman, rema yang keluar dari mulut Allah. Ini spesifik loh, dari mulut Allah.
artinya dari hati Tuhan. Kalau saya bicara sama, siapa namamu sayang? Hah? Selo. Selo, warnanya biru loh. Warnanya biru. Bingung gak kamu? Gak ada urusannya warnanya biru. Ke kanan ya. Bingung gak kamu? Tuhan tidak mungkin bicara tanpa konteks. Amin. Apa yang Tuhan kemukakan itu pasti ada konteks. Ada masalah. Yang keluar dari mulut Allah pasti ada konteks, ada masalah, ada eviden, ada keberlangsungan yang terjadi, saudaraku. Ada sesuatu hal yang terjadi sehingga Allah mesti bicara. Jadi mendengar suara Tuhan itu mutlak. Ilustrasi yang mudah yang sering saya gunakan, saudara. Anda pasti tahu deh, kasih musuhmu. Amin. Amin. Anak sekolah minggu juga tahu. Bisa jawab amin juga. Kasih musuh. Tapi bagaimana firman itu menjadi daging. Jadi daging. Kalau kamu punya musuh. Lalu kau hadapi musuhmu. Lalu ada suara, kasih musuhmu. Dan kau turuti suara itu. Jadi daging. Tepuk tangan. Nangkep Pak? Firman yang keluar dari mulut Allah, dari rema. Pasti ada konteks kejadian. Kita harus mengenakannya dalam konteks persoalan yang berlangsung. Jadi mendengar firman, mendengar suara Tuhan itu mutlak. Dan Tuhan tidak mungkin tidak bicara. Tidak mungkin Tuhan tidak bicara. Pasti Anda tahu kan, jangan berzina. Anda pasti ketemu kesempatan di mana Anda berzina. Lalu Tuhan bicara, jangan berzina. Ya, turuti dari daging. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap rema. Suara itu menyatu dan kau tidak bisa berzina. Nangkep maksudnya? Jangan khawatir. You mesti punya masalah yang membuat Anda khawatir dan meragukan Tuhan. Tuhan itu ada enggak sebenarnya? Tapi ketika Anda dalam kondisi yang mencemaskan, kritis, Anda berkata, aku percaya Tuhan. Kalau pakai istilah saya merem. Kalau buka mata, capek merem Tuhan, aku percaya. Harus. Saudara harus. Ya, jangan percaya apa yang kau lihat. Tapi lihatlah apa yang kau percaya. Untuk melihat apa yang kita percaya merem. Terus, aku percaya Tuhan. Aku percaya aku tidak meragukan Engkau. Wah, mempercayai Allah itu menyatu dalam dirimu jadi daging. Tepuk tangan, saudara. Mengapa teolog-teolog yang sekolah teologi tinggi-tinggi, kelakuannya juga banyak yang miskin, memalukan. Dia masuk di sini belum jadi daging. Paham? Nih teolog-teolog, jangan sombong. Pikul salib. Pinter ngomong soal salib, pikul salib. Apa dia sudah menjadi daging soal pikul salib itu? Terjun dulu di pelayanan. Tidak digaji, makan gak makan. Tapi tetap mengasihi Tuhan. Melayani jemaat dengan tulus. Jadi daging. Ketika Tuhan bicara, sabar. Seperti aku menderita, kamu menderita. Jadi daging. Mendengar suara Tuhan itu mutlak. Makanya belajar firman. Jangan mencintai dunia. Amin saudara. Hidup dalam doa dan persekutuan dengan Allah. Pasti apa yang terjadi saudara dalam hidup saudara mendatangkan kebaikan.
Kita bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang nyata. Saudara tidak akan dipermalukan. Berjalan dengan Tuhan itu tidak asik, saudara. Tapi sangat asik. Berjalan dengan Tuhan itu bukan menyenangkan, tapi sangat menyenangkan. Sangat membahagiakan kita. Tuhan berfirman, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia menyertai untuk mendidik. Dia menyertai mendewasakan kita. Dia menyertai bukan hanya menolong kita dalam kesulitan. Kalau hanya menolong kita dalam kesulitan keuangan, kesehatan, rumah tangga dan lain-lain. Itu fana. Tetapi yang diberikan Tuhan itu bernilai kekal. Yaitu karakter watak kita yang diubah. Dia tidak berhenti berbicara. Karenanya di dalam Roma 8 ayat 28 dan 29. Allah bekerja dalam segala hal. Dalam terjemahan bahasa Indonesia Allah ikut. Tidak ada kata ikut itu nggak ada. Kok ikut-ikutan? Nah, yang ada itu Allah bekerja. Dalam segala hal. Jadi tidak ada kejadian yang tidak ada suara Tuhan di dalamnya. Oh, luar biasa, amin. Saya mau beritahu satu hal. Kita harus gelisah kalau kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tadi saya mengatakan satu hal ya. Tuhan orang ini bakal sembuh atau bagaimana. Kalau Tuhan mau dia meninggalkan sudah waktunya. Lalu saya berkata dalam nama Yesus sembuh. Kan konyol saudaraku. Lalu bagaimana saya bisa tahu Tuhan. Kan saya harus tahu saudaraku. Jadi harus peka, seorang hamba Tuhan harus peka. Nah kalau saya kan beda ya, kasusnya saya urusan orang ya saudara. Saudara urus diri sendiri dulu deh. Apa ini kehendak Tuhan atau tidak. Makanya mestinya kalau pria atau wanita belum dapat jodoh atau belum punya jodoh. Memilih jodoh itu mestinya tidak sulit kalau dia sudah bertemu dengan Tuhan. Dia begitu lihat seseorang langsung berkata tidak. Bukan. Bukan. Nggak usah sampai, aduh dia bukan ya. Siapa yang duduk di sana, akulah pendukungmu. Enak aja loh. Jangan begitu, tanya Roh Kudus. Tanya Tuhan. Tapi sebenarnya tanpa tanya itu otomatis. Dia sudah punya standar. Kepekaan dengan Tuhan. Katakan amin. Nggak usah harus mesti puasa 2 hari 2 malam. Tuhan. Ini kalau perempuan ya. Aku tulang rusuknya siapa? Jangan sampai jadi tulang rusuknya babi. Kalau laki-laki Tuhan, siapa tulang rusukku? Jangan sampai kupikir dia tulang rusuk. Ternyata dia tulang kepala. Jadi diinjek. Mam, kamu tuh di sini tempatnya bukan. Tuhan, kenapa dulu aku pilih dia? Kupikir dia tulang rusuk. Ternyata dia tulang kepalaku. Nggak, ini hanya joke ya. Oke. Maksud saya adalah ketepatan terhadap kehendak Allah. Aduh saudaraku. Jadi tetap di hadirat Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Dalam segala hal. Makanya luar biasa ya mendengar firman. Betul? Amin. Tidak menikmati sukacita dunia ya. Hidup dalam doa menikmati atmosfer, kita bisa memiliki kepekaan. Saudara mau mengikuti nasihat firman Tuhan ini enggak?
mau. Amin. Ya. Kalau ibarat orang dagang, maksud saya jadi sales promotion ya. Saya jadi penjual, saya ingin barang yang saya tawarkan dibeli. Ya, saudara turuti, saudara ikuti ya. Nanti kalau saudara ikuti, saudara go lulus, jadi anak Allah yang berkenan. Nah, upahku di langit baru, bumi baru. Amin. Itu saudara. Lalu malaikat kasih tahu nih jemaat Sitikon yang kamu khotbahin dia tanggal sekian-sekian dia nurut. Lalu saya lihat saudara, saya salamin dan saya berkata, you are safe now. Amin.